Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam ceramah yang ke-55. InsyaAllah kita akan teruskan latihan mengenai ketiga-tiga asabah dan cara-cara mendahulukan suatu asabah dari yang lain menurut tertib yang dibuat oleh ulama. Dalam latihan pertama, al-mithalul awal, sekiranya si mayit meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuan kandung dan saudara seayah lelaki. Di sini seorang anak perempuan akan dapat separuh sebagai fardu dan saudara perempuan kandung akan dapat sisa warisan dengan asabah bersama lain, bermakna bersama anak perempuan. Saudara perempuan kandung akan dapat sisa warisan dengan asabah bersama anak perempuan. Dan saudara lelaki seayah akan mahjub oleh saudara perempuan kandung karena dia dengan asabah bersama anak perempuan menjadi dudukannya seperti saudara lelaki kandung, dan saudara lelaki kandung didahulukan dalam tertib asabah daripada saudara lelaki seayah menurut kekuatan darjah, karena saudara lelaki kandung mempunyai dua tali hubungan dengan si mayit, manakala saudara lelaki seayah dia mempunyai hanya satu tali hubungan melalui ayahnya kepada si mayit. Jadi pangkal masalah dari dua, satu saham untuk anak perempuan dan sisanya satu saham untuk saudara perempuan kandung dengan asabah, dan saudara lelaki seayah tak dapat apa-apa, mahjub. Latihan kedua, al-mithalul thani, sekiranya si mayit meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan dan saudara lelaki seayah. Di sini anak perempuan akan dapat separuh sebagai fardu dan cucu perempuan akan dapat 1/6 untuk memenuhi 2/3 sebagai fardu, dan saudara perempuan akan dapat sisa warisan dengan asabah bersama anak dan cucu perempuan si mayit. Manakala saudara seayah dengan si mayit adalah mahjub oleh saudara kandung perempuan, karena dia akan dapat kedudukan sebagai saudara lelaki kandung, dan saudara lelaki kandung mempunyai kedudukan lebih kuat daripada saudara lelaki seayah. Pangkal masalah dari 6 karena ketemunya 2 dengan 3 dalam penyebut saham fardu pewaris. Jadi pangkal masalah dari 6, separuhnya 3 saham untuk anak perempuan, 1 saham untuk cucu perempuan, dan 2 saham untuk saudara perempuan kandung, dan untuk saudara lelaki seayah mahjub tak dapat apa-apa. Latihan ketiga, al-mithalul thalith, sekiranya si mayit meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara lelaki kandung, dan saudara lelaki seayah. Latihan ini mengenai asabah dengan lain. Jadi anak perempuan akan dapat separuh sebagai fardu dan cucu perempuan akan dapat 1/6 untuk memenuhi 2/3 fardu anak perempuan. Dan di sini sekiranya tinggal saudara perempuan kandung sahaja, tidak mempunyai saudara lelaki kandung, saudara perempuan di sini ada saudara perempuan kandung bersama saudara lelaki kandung. Sekiranya hanya ada saudara perempuan kandung, dia akan dapat sisa dengan asabah bersama lain. Tetapi karena wujudnya saudara lelaki kandung, dia akan memindahkan saudara perempuan kandung dari asabah bersama lain kepada asabah dengan lain, karena asabah dengan lain lebih kuat daripada asabah bersama lain. Di sini saudara perempuan kandung akan dapat warisan asabah dengan saudara lelaki kandung dengan kaidah asabah dengan lain, di mana saudara lelaki kandung akan dapat 2 saham dan saudara perempuan kandung akan dapat 1 saham. Dan di sini saudara lelaki seayah akan mahjub, dia memang mahjub oleh saudara lelaki kandung dengan kekuatan darjah.
kekuatan keakraban, maaf. Jadi pangkal masalah dari 6, 3 saham untuk anak perempuan, 1 saham untuk cucu perempuan, dan 2 saham untuk saudara lelaki kandung dan saudara perempuan kandung, dan saudara lelaki seayah tak dapat apa-apa. Kalau kita lihat di sini 2 saham asaba antara saudara lelaki kandung dan saudara perempuan kandung. Jadi kita tak bisa bagi, harus kita kalikan pangkal masalah dengan 3. 3 itu bilangan kepala pewaris, karena lelaki, saudara lelaki 2 kepala, saudara perempuan 1 kepala, jadi 3 kepala kali 6 jadi 18 pangkal masalah yang baru. 9 saham untuk anak perempuan, 3 saham untuk cucu perempuan. Jadi 6 saham dibagi antara saudara lelaki dan saudara perempuan, dibagi 4 saham untuk saudara lelaki kandung dan 2 saham untuk saudara perempuan kandung, dan saudara lelaki seayah tak dapat apa-apa. Latihan keempat, al-mithalul raba, tentang asaba bersama lain sekiranya si mayit meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seayah dan anak saudara kandung dan pakcik kandung. Di sini anak perempuan akan dapat separuh sebagai fardu, cucu perempuan akan dapat 1/6 sebagai fardu untuk memenuhi 2/3, dan sisa warisan akan dapat dengan asabah bersama lain oleh saudara perempuan seayah. Nah, di sini pewaris adalah anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seayah, anak saudara kandung, dan pakcik kandung. Jadi separuh kepada anak perempuan, 1/6 untuk cucu perempuan, asabah sisa warisan kepada saudara perempuan seayah, dan anak saudara kandung mahjub oleh anak perempuan seayah, karena dengan asabah anak perempuan seayah akan mempunyai kedudukan sebagai saudara lelaki seayah. Saudara lelaki seayah adalah lebih akrab untuk dapat warisan daripada anak saudara kandung, dan pakcik kandung juga mahjub oleh saudara oleh saudara perempuan seayah, karena dia mempunyai kedudukan lebih dekat menurut tertib asabah. Jadi mereka dari arah yang lebih dekat kepada si mayit. Pangkal masalah dari 6, 3 saham untuk anak perempuan, 1 saham untuk cucu perempuan, 2 saham untuk saudara perempuan seayah sebagai asabah bersama lain, dan anak saudara kandung dan pakcik kandung tak dapat apa-apa. Latihan kelima, al-mithalul khamis, sekiranya si mayit meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan, dan cicit lelaki. Di sini anak perempuan akan dapat separuh, dan cucu perempuan akan dapat 1/6, dan sisa warisan kepada cicit lelaki dengan asabah dengan diri sendiri. Pangkal masalah dari 6, 3 saham untuk anak perempuan, 1 saham untuk cucu perempuan, sisanya 2 saham asabah kepada cicit lelaki. Latihan ke-6, al-mithalus sadis, sekiranya si mayit meninggalkan anak perempuan 2, cucu perempuan, dan cicit lelaki. Di sini anak perempuan 2 akan dapat 2/3 sebagai fardu, dan sebenarnya cucu perempuan mahjub, tetapi karena wujudnya cicit lelaki, dia dapat membantu cucu perempuan dari dihalangi untuk dapat warisan bersama dia dengan asabah dengan lain. Jadi di sini asabah antara cucu perempuan dan cicit lelaki. Dan di sini dipanggil cicit itu sebagai cicit yang mubarak, yang berkah, karena dia menyelamatkan cucu perempuan daripada tak dapat apa-apa kepada dapat sebagian warisan. Jadi pangkal masalah dari 3, 2 saham untuk anak perempuan 2, tiap perempuan dapat 1, sisanya 1 saham dibagi asabah antara cucu perempuan dan cicit perempuan. Di sini kita kali masalah dengan 3 bilangan kepala antara cucu perempuan 1 dan cicit lelaki 2, jadi 3 kali 6, 18, 3 kali 3 jadi 9 saham, 6 saham untuk anak perempuan 2, tiap perempuan dapat 1 saham untuk cucu perempuan, dan 2 saham untuk
cicit lelaki. Mudah-mudahan jelas. InsyaAllah kita akan buat lebih latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.